Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Pase, dimanapun saudaraku berada, salam sapa, salam persahabatan, salam persaudaraan dari Aceh untuk kalian semua, para pengunjung channel YouTube Imran Pase. Jadi pada malam ini saya masih berada di kawasan seputaran Nisam Antara. Jadi di kawasan perkebunan. Di sini tidak ada yang namanya internet secara menyeluruh ya, di beberapa tempat yang ada. Kebetulan di posisi saya saat ini tidak ada internet yang online atau secara baik ya, seperti biasa. Jadi terkendala untuk live streaming, sahabat. Mohon maaf sekali malam ini tidak ada live streaming, tapi ini video saya rekam ya. Ya sahabat, ini ada apa ini? Kunyit, oh jahe. Ada jahe ini. Mungkin ini ditunggu sampai kering dulu baru dijual, ataupun kayaknya baru panen. Ini ada mesin juga. Jika tiba-tiba lampu padam, ini jahe juga. Kalau lampu padam segera dihidupin mesin genset Yanmar ini kalau nggak salah ya. Ini ada baterainya juga ya. Di sini lengkap ya, lengkap peralatan dapur ya. Apa ini di dalamnya, isinya apa ini? Oh, ada telur ayam sama indomie, ada beras. Jadi kalau sakit perut tengah malam ataupun mau buang air, di sini tidak ada kamar mandi, sahabat ya. Kamar mandinya tidak ada, tapi kita langsung ke kali. Ada kali yang dekat sini. Ini telaga ataupun sumur, dalam sekali ya, sangat dalam, sekitar 10 atau 12 meter ke dalam. Pakai sayu nih. Gelap sekali ya. Oke teman-teman, kita balik ke barak lagi. Ini kebetulan tadi saya di luar ini mencari sebatang rokok ya. Kalau malam biasa merokok. Di sini sepi sekali teman-teman. Kita balik ke pondok. Jadi sampai 2 atau 3 hari saya berada di tempat ini, ataupun di daerah pedalaman Aceh Utara. Sana gelap sekali. Kita ikuti bagaimana kemauan TIJ ya. Di sini sudah ada persiapan charger. Ya, ini ada obat nyamuk juga. Jadi kemauan TIJ gimana? Apa dia memang harus saya temui ya, saya temui ya. Ini bukan sekedar konten teman-teman. Saya mau jumpai seorang guru ya. Malam ini gagal, besok malam katanya. Ya udah, saya nginap di sini. Kita tunggu di sini. Saya seorang diri di tengah hutan ataupun perkebunan masyarakat. Sebentar lagi ada kawan yang balik ke sini, baru ada. Saya bawa senjata juga nih teman-teman. Mau lihat senjatanya? Sebentar. Ya, ini senjata saya bawa di mobil. Ya, senjatanya untuk jaga-jaga ya. Barangkali ada binatang buas ataupun ada babi. Ini ada jaket juga. Jaket, tripod. Ini senjatanya. Oke, kita ke pondok aja. Kita lanjutkan pembahasan di pondok, supaya malam ini TIJ bisa nonton videonya ya, bersama pengikutnya ataupun salah seorang talamid jalanan. Ini pondoknya, kita live di sini saja. Mohon maaf, bukan live ya, kita rekam di sini saja. Oke. Sahabat Imran Pase, pada malam ini seperti yang saya sampaikan kemarin malam, jadi saya mungkin hampir 3 hari berada di sini di tempat
yang dulu pernah saya singgah, yang pernah saya mengembara di sini bertahun-tahun. Hampir 5 tahun saya berada di daerah perkebunan ini. Jadi syukur alhamdulillah di memasuki tahun ke-16 perdamaian Aceh, saya masih diberi umur panjang oleh Allah, masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman, dengan masyarakat, saudara yang berada di sini, yang sangat setia dan pemberani. Itulah tipikal orang Aceh. Jadi teman-teman, saudaraku yang berada di Pulau Jawa, video malam ini tidak ada live streaming, hanya rekaman biasa. Yang penting saya tetap fokus mengawal, memantau gerak-gerik TIJ. Hari ini TIJ sedang berada di kawasan Melabuh, ya, kawasan Melabuh. Saya tahu itu. Mungkin dia memperdalam ilmunya atau sedang mencari dukungan secara gaib untuk melawan teman-teman ataupun para dukun-dukun yang dianggap menjadi musuhnya. Saya tidak perlu menggunakan asbak seperti yang digunakan oleh TIJ, ya. Saya bisa menggunakan yang lebih mudah daripada asbak untuk memantau posisi seseorang, yaitu menggunakan bukan juga indera keenam. Saya menggunakan internet ataupun Google. Kita bisa tahu posisi orang tersebut. Yang penting nomor HP-nya ada, insya Allah kita tahu posisinya. Oke teman-teman, untuk video malam ini saya tidak memperpanjang lebar. Yang penting saya tetap memantau perjalanan ataupun sepak terjang TIJ dalam beberapa hari ini, karena dia berada di daerah pedalaman, tidak berada di kota lagi. Apakah ada rencana ingin keluar dari Aceh? Apakah sedang mengumpul dana ataupun sedang mencari jalan keluar bagaimana supaya dia bisa terbebas dari segala tuntutan, teman-teman. Biarpun dia tetap bersemangat dalam membuat video, menantang dan selalu menantang, ya. Sudah beberapa kali saya ingatkan supaya berhenti saja, TIJ berhenti saja, daripada masalahnya nanti berlarut-larut. Kita ini butuh kedamaian, ya. Dalam kehidupan ini butuh kedamaian, tidak ada gangguan ataupun tidak ada persoalan dengan siapapun. Jadi dalam dunia per-YouTuban juga tidak dibenarkan kita membuat konten yang bisa dijerat dengan undang-undang, tentu saja undang-undang ITE, ya. Contohnya memfitnah orang lain, membuka aib orang lain yang tidak layak untuk tontonan. Di dalam agama juga disebutkan ghibah itu dosa besar, mengupat, mencela, tidak boleh, ya, sangat dilarang. Ya, jika ingin membuat konten untuk hiburan, untuk apakah itu settingan atau bukan settingan, itu sah-sah saja, tapi yang profesional, kontennya yang profesional. Jangan berlarut-larut dalam fitnah, menghujat dan mencemarkan nama baik orang lain, ya. Jadi ini saja saya sampaikan sudah beberapa kali, walaupun para pendukung TIJ selalu membantah, selalu mengiyakan apa yang disampaikan oleh TIJ. Saya di sini tetap berpegang pada prinsip saya, ya. Kita orang Islam, orang Aceh. Jadi tidak boleh mencari musuh, tapi jika musuh datang jangan lari. Itu prinsip orang Aceh. Dipantang, ditantang, pantang, dihina. Kita tidak boleh mulai menghina orang lain. Tapi kalau TIJ menurut saya sudah salah kaprah. Jadi mencemarkan nama baik orang Aceh yang lain, apalagi nama baik sosok TIJ berketurunan darah biru. Kalau istilahnya di Pulau Jawa berketurunan ningrat, kalau di Aceh ampun, tuku ataupun hulu balang. Kalau saya ini orang biasa, orang Aceh biasa yang pernah hidup di dalam mengembara di dalam perantauan ataupun di dalam pegunungan ataupun ikut bergerilya bersama teman-teman. Hari ini sudah 16 tahun Aceh damai. Kami kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan cita-cita
mulia bangsa Aceh tentunya, tapi di sini sudah berbeda cara. Tidak lagi dengan kekerasan. Intinya sudah disepakati, yaitu dengan cara-cara diplomasi, politik, dan tetap selalu kompak berdoa. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Jadi yang tidak mungkin terjadi akan terjadi jika Allah berkehendak. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka sehelai daun kering pun tidak akan jatuh ke tanah, teman-teman. Tapi atas izin Allah, yang tidak terjadi akan terjadi. Contohnya musibah, gempa dan tsunami. Siapa sangka dengan gempa dan tsunami bisa mendamaikan negeri Aceh yang kita cintai ini. Kembali ke pokok persoalan. TIJ di sini bisa mengambil hikmah setiap terjadi persoalan di Aceh, setiap terjadi musibah ataupun cobaan dari Allah. Jadi kita jangan terburu nafsu, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau buat konten, ya buat konten yang profesional, yang bisa mengedukasi orang lain, yang bisa jadikan cermin ataupun contoh bagi orang lain. Itu baru namanya orang Aceh. Orang Aceh tidak nyinyir. Orang Aceh tidak nyinyir, tapi orang Aceh pantang ditantang. Kalau bahasa Aceh, anu agam. Tahu agam? Anak laki-laki. Jadi kita bukan kunsa, kita bukan bencong, kita anak laki-laki. Jadi kalau konten cuma untuk nyinyir, ya, untuk menampakkan warna celana dalam orang lain, menyampaikan ke ruang publik, itu sangat tidak cocok, ya, tidak berkelas. Itu sangat rendahan konten seperti itu. Jika ada teman-teman pendukung TIJ yang kurang senang dengan statement saya pada malam ini menjelang pagi ataupun tengah malam, di tengah perkebunan ini, silakan datang menemui saya ataupun silakan kirim dukun-dukun dan apapun yang Anda punya. Saya sedang berada di daerah perkebunan Nisam Antara. Saya sendiri, tidak ada teman ini. Saya sendiri di sebuah pondok, tapi saya harus membuat video demi menyambung tali persaudaraan ataupun melanjutkan silaturahmi kita, ya. Yang intinya TIJ itu kebanyakan hoak, ya. Nah, berkali-kali saya sampaikan melalui video, melalui live streaming. Apa yang keluar dari mulutnya belum tentu yang terfikir dari otaknya, tapi dari bisikan-bisikan setan, ya, yang tidak layak untuk konsumsi publik. Oke teman-teman, video kita malam ini singkat saja. Hanya ingin menyampaikan yang bahwa saya tidak bisa membuat live streaming seperti biasa. Kita sambung kembali besok pagi di tempat ini. Besok pagi kita dengar suara burung, kicauan burung yang mungkin Anda belum pernah mendengarnya. Tonton saja video Imran Paseh sampai besok pagi dan sampai lusa. Saya 3 hari berada di tempat ini. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel yang sangat sederhana ini. Dan saya juga berterima kasih kepada khususnya rekan-rekan yang berada di Jawa Tengah, ya. Jadi di sini saya perlu menjelaskan juga, saya tidak berpihak apa yang dituduh oleh kelompok ataupun pendukung TIJ. Saya tidak berpihak kepada Gus Arya dan kepada siapapun. Saya berpihak kepada kebenaran. Yang penting jangan menghina agama, jangan menghina ulama, sudah selesai. Saya tetap mendukung siapa saja. Yang penting benar, berani karena benar. Jadi teman-teman, jangan Anda menganggap saya tidak berani menemui TIJ. Saya saat ini sedang melacak posisi TIJ. Ya, dia sudah bermain di daerah perkebunan. Tapi untuk malam ini saya belum bisa menemui TIJ. Mungkin dalam beberapa hari ini, ya, kami akan ketemu. Oke, konten kita malam ini hanya ini saja. Mohon maaf lebih dan kurang. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Imran Paseh. Besok pagi kita dengarkan kicauan burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.